Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di sepanjang hari lepas hari, minggu lepas minggu. Kami boleh ada pagi hari ini itu karena kasih dan anugerah-Mu. Kami mengundang Roh-Mu hadir di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu, memberkati umat-Mu yang mendengarkannya dan memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, kita buka dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga 10. Saya akan bacakan dari sini, Saudara. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengelurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Sampai di situ Bapak Ibu pembacaan kita. Saya memberi tema di dalam teks yang kita baca ini adalah tentang iman sejati orang percaya itu diuji. Ya, iman sejati orang percaya itu diuji. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan ayat ini, dan saya sangat percaya saudara pernah membacanya, bahkan juga mungkin pernah mendengarkannya dari khotbah-khotbah di gereja dan dimanapun, ya. Kita tahu akhir daripada kisah ini adalah happy ending, ya, dimana Allah menyediakan korban pengganti Ishak. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau kita baca hanya ayat 10 saja dan kita tidak baca, tidak tahu di ayat 11 hingga ayat 19 dan seterusnya tentang narasi ini, ya, atau sebaliknya. Saya ganti pertanyaannya. Perintah yang datang kepada Abraham itu, perintah Tuhan itu datang kepada kita. Kira-kira reaksi kita apa? Apakah kita sanggup? Apakah kita mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham? Dan herannya, ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, di ayat 2, perintah Tuhan itu berkata, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Nah, persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Kalau ada perintah menyuruh membawa anak untuk dilantik sebagai raja, ya, mungkin semua orang bisa melakukannya.
Tetapi perintah ini tidak demikian. Perintah Tuhan ini menyuruh membawa anak yang dikasihi, anak yang ditunggu-tunggu Abraham, anak yang diharapkan oleh Abraham dan istrinya, anak yang dijanjikan oleh Tuhan, tiba-tiba disuruh dipersembahkan sebagai korban bakaran. Masuk akal atau tidak? Ya. Saudara, cara mempersembahkan korban kepada Allah, ya, di dalam Imamat 1 kita bisa baca nanti, itu adalah dengan cara menyembelih dan membakar di atas mezbah. Praktis cara ini yang akan dilakukan oleh Abraham. Menyembelih, membakar di atas mezbah sebagai korban bakaran bagi Allah. Mengapa Abraham tidak bertanya tentang perintah ini kepada Tuhan? Setidak-tidaknya Abraham itu bisa menawar kepada Tuhan. Mengapa harus Ishak, Tuhan? Padahal kita tahu Abraham itu pernah menawar kepada Tuhan ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Tetapi narasi yang kita baca ini tidak menuliskan. Bertanya pun Abraham tidak. Apalagi menawar. Abraham tidak memprotes Tuhan. Ya. Bisa saja Abraham bilang kepada Tuhan, Tuhan, bukankah engkau berkata bahwa keturunanku itu akan seperti banyaknya bintang di langit, banyaknya seperti pasir di pantai? Dari anak ini, kok harus dikorbankan, Tuhan? Lalu, di mana janjimu itu? Saudara, Abraham tidak bertanya apapun. Nah, mengapa Abraham tidak bertanya? Apa rahasia Abraham sehingga Abraham patuh akan perintah Tuhan? Mari kita lihat Bapak Ibu di ayat 1. Setelah semuanya itu, ya, sampai di situ dulu Bapak Ibu. Setelah semuanya itu tentang apa Bapak Ibu? Ada apa sebelumnya? Setelah semuanya itu, saudara, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 12, kita melihat kisah iman Abraham, ya, bersama Tuhan. Itu yang pertama tentang bagaimana Abraham dipanggil untuk memisahkan dirinya dari keluarganya, dari bangsanya, dari tanah airnya, untuk pergi tanpa mengetahui tujuannya kemana. Nah, yang kedua, tuntutan untuk mempercayai Allah akan menggenapi perjanjiannya, walaupun penggenapan itu tidak tampak selama 25 tahun. Dan semuanya itu berbicara tentang ini. Baru perintah yang ketiga inilah untuk mempersembahkan Ishak, putra yang dijanjikan itu. Saudara, semuanya itu berbicara tentang perjalanannya Abraham, kisahnya Abraham, pengalamannya Abraham bersama Tuhan. Bahwa Tuhan yang diimani oleh Abraham itu, Tuhan tidak mengecewakannya. Tuhan itu selalu baik bagi Abraham. Karenanya Abraham percaya terhadap apapun yang Tuhan perintahkan, dia percaya. Abraham percaya bahwa Tuhan tidak mungkin mengecewakan dia. Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tidak terbukti. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena pengalaman iman inilah Abraham taat. Ini iman yang sejati. Iman yang sejati menghadirkan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Ini rahasianya Bapak Ibu. Saudara, apakah kita
punya pengalaman iman dengan Tuhan? Ya. Saya percaya selama kita mempercayai Tuhan, pasti ada pengalaman iman. Sekecil apapun itu. Apapun yang kita hadapi yang dahulu hingga hari ini, saya percaya mujizat Tuhan itu tetap sama untuk orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Nah, ketika Abraham berjalan bersama Tuhan selama hidupnya, itu Tuhan tidak pernah mengecewakan dirinya. Ya. Tuhan tidak pernah mengecewakan dirinya. Nah, saudara tentu punya pengalaman iman bersama Tuhan. Ya. Apakah Tuhan itu mengecewakan bagi hidup kita? Saya percaya tidak. Ya. Nah, mengapa Allah memberikan ujian atau cobaan kepada Abraham yang sangat hebat itu? Ujian yang amat hebat itu. Ini mengapa? Itu adalah karena kasih karunia-Nya Tuhan. Abraham itu orang yang hebat. Orang yang hebat akan memiliki pengalaman iman yang hebat bersama Tuhan melalui ujian. Ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan di sana bahwa Allah tidak membiarkan seseorang dicobai melampaui kekuatannya. Nah, kalau Allah mencobai, menguji, mengizinkan Abraham mengalami ujian yang hebat kepada Abraham, itu menunjukkan Abraham itu kuat. Bapak Ibu, kalau hari ini saudara menghadapi ujian yang hebat, maka dalam arti tertentu saudara boleh bangga seharusnya. Karena itu menunjukkan bahwa saudara juga hebat. Tapi ingat bahwa kita bisa menjadi hebat itu karena kasih karunia Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan karenanya tidak menjadi alasan bagi kita untuk menjadi sombong. Sebaliknya, kalau kita tidak pernah mengalami ujian yang berat di dalam perjalanan hidup ini, mungkin sekali menunjukkan bahwa kita mempunyai iman yang lemah. Jangan-jangan belum memiliki iman. Jadi jangan bangga ketika kita tidak pernah mengalami ujian. Ya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Mengapa begitu tulusnya Abraham melakukan perintah Tuhan tanpa bertanya, tanpa protes. Itu adalah karena pengalaman iman Abraham bersama Tuhan. Mari kita baca ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bayangkan, ya, Abraham tidak terlihat stres, tapi justru terlihat sukacita. Dia happy melakukan perintah itu. Ya, ayat 5. Ayat keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Lalu selanjutnya ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Loh, padahal Abraham itu sangat tahu anaknya itu tidak akan kembali karena akan dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan. Ini kan amat kontradiktif, saudara, ya. Tetapi lihat, perkataan Abraham, kami kembali kepadamu, adalah perkataan iman.
Abraham tahu, Abraham beriman, sungguh-sungguh, betul-betul dia beriman bahwa nubuat kami kembali itu terjadi. Abraham sedang bernubuat kepada dirinya bahwa dia dan Ishak akan kembali bertemu dengan kedua bujangnya. Saudara, kalau kita beriman, ya, maka tentu kita akan bernubuat tentang diri kita kepada hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik. Kalau pikiran kita dikuasai hal-hal yang tidak baik, itu seolah-olah masa depan kita itu terjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Kita mau belajar dari Abraham. Mari kita nubuatkan diri kita kepada perkara-perkara yang baik. Kita mau nubuatkan diri kita kepada masa depan kita yang indah. Kita jangan latah berkata, aduh saya sial, aduh saya apes. Ketika kita mengatakan itu, kita pegang kepala kita, kita sedang mengutuki diri kita. Seharusnya kita memegang kepala kita, kita memberkati, tidak berkata sial, tidak berkata apes. Mulai hari ini, kita mau belajar dengan iman Abraham. Kita memperkatakan, bernubuat bagi diri kita. Aku berbahagia. Masa depanku indah. Kita mau bernubuat bagi kita, memperkatakan kepada diri kita hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik. Karena firman Tuhan berkata, jadilah menurut perkataanmu. Karena apa yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu, itu sudah dimeteraikan. Nah, karenanya mari kita mau memperkatakan, bernubuat akan masa depan kita yang indah. Dan itu pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Abraham tahu bahwa dia akan mengorbankan anaknya Ishak. Dan dia bernubuat bagi dirinya, kami kembali kepadamu. Nah, Abraham sedang tidak berbohong kepada kedua asistennya. Itu adalah suatu pengharapan Abraham bahwa mereka akan bertemu, akan kembali. Nah, saudara, perkataan-perkataan yang positif itu membuktikan bahwa seseorang itu punya pengharapan. Kalau kita cenderung mengatakan hal-hal yang jelek terhadap diri kita, keluarga kita, orang lain, itu secara tidak langsung kita telah memvonis, memutuskan diri kita seolah-olah tidak ada harapan. Bapak Ibu, saudara punya harapan? Amin. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita punya pengharapan. Amin. Nah, Abraham tahu keadaan ini Bapak Ibu. Abraham tahu bahwa dia harus mengorbankan anaknya. Tetapi di sisi lain Abraham punya pengharapan. Ya. Ini iman Abraham. Iman Abraham ini diuji, dicoba. Ini ujian terhadap imannya Abraham. Ya. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami tantangan, ujian, cobaan, hambatan? Ya. Saya yakin tidak ada. Kita pasti pernah, bahkan sampai hari ini pun mungkin kita mengalami satu tantangan yang hebat, satu cobaan yang hebat, ya. Tapi kita beriman kepada Tuhan. Di dalam tantangan itu pun ada Tuhan beserta kita. Amin. Ya. Sebab orang yang beriman kepada Tuhan itu harus diuji. Ya.
Karena iman itu harus dibuktikan. Iman itu harus berbuah. Melalui apa? Melalui cobaan, ujian, tantangan, hambatan. Nah, kalau tidak ada tantangan sama sekali, itu bukan iman. Itu sulap. Ya. Jadi berbahagialah kita yang beriman dan diuji iman itu. Hidup ini adalah sebuah perjalanan dan ongoing perjalanan itu. Di dalam sebuah perjalanan ada perjuangan. Ya. Di dalam perjalanan hidup ini, baik itu bekerja, berusaha, berkeluarga, bersekolah, apapun itu. Ini adalah sebuah perjalanan yang di dalamnya dipastikan ada tantangan. Yang di dalamnya dipastikan ada hambatan. Hidup adalah perjuangan. Karenanya kita percaya di dalam perjuangan itu pun Tuhan beserta kita. Amin. Nah, lalu Abraham di ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu dan melakukan semuanya itu, ya. Dibawanya api dan pisau. Dalam perjalanan menuju tempat yang diperintahkan oleh Tuhan, ada dialog di antara Abraham dan Ishak. Di ayat 7, Ishak berkata, "Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Lalu Abraham menjawab, "Anakku, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di manakah korban anak domba itu? Ini pertanyaan Ishak. Lalu Abraham menjawab, Tuhan akan menyediakan. Ya, Allah akan menyediakan. Yehova Yireh, Tuhan menyediakan. Kata-kata menyediakan di sini itu berarti di dalamnya Tuhan melihat, Tuhan melawat, Tuhan menyediakan. Saudara dikasih Tuhan, saudara percaya mata Tuhan sedang melihat kita sekarang ini? Tuhan sedang melawat saudara? Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara? Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita? Dia tahu apa yang menjadi kesulitan kita? Dia tahu apa permohonan kita. Dan saudara percaya, di tengah-tengah ibadah kita saat ini firman Tuhan yang disampaikan, itu pun Tuhan melihat kita. Dia melawat kita. Saudara mengimani itu? Saudara mengimani Tuhan menyediakan? Katakan amin. Nah, mari kalau saudara beriman, kita mau membuktikan iman itu. Kita mau bersama-sama mengimaninya. Kita mau belajar dari imannya Abraham. Orang yang beriman itu akan diuji. Tidak ada perjalanan hidup tanpa ujian. Ya. Tetapi berbahagialah ketika kita diuji, kita adalah sedang menerima kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Abraham yang disebut sebagai bapa orang beriman. Kita belajar dari kisah hidupnya, pengalaman imannya, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Dan ini yang mendasari imannya Abraham, sehingga Abraham tidak takut. Dia taat akan perintah Tuhan, sekalipun perintah itu tidak masuk di akal. Ya. Tuhan tidak pernah membatalkan janji kepada Abraham melalui Ishak. Sekalipun perintah itu menuntut Abraham untuk mengorbankan Ishak sebagai korban persembahan. Abraham tidak pernah gagal
karena imannya kepada Tuhan. Abraham sedang mempertahankan imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, memang tidak mudah untuk mempertahankan iman kepada Tuhan. Itu memang sulit. Kadangkala kita mengalami tekanan yang mungkin kita tidak dapat kita lewati. Tetapi ingat, kalaupun itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ingat Abraham, kita dipilih adalah kasih karunia Tuhan. Kita diizinkan untuk mengalami semuanya itu karena kita kuat. Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Karena itu, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini saya percaya kita semakin dikuatkan. Kita semakin diteguhkan di dalam percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan taat. Kita tidak mau gagal karena iman kita, ya. Tapi kita mau terus mempertahankannya. Sebab di depan ada janji Tuhan. Tuhan yang kita sembah tidak pernah ingkar janji. Dia Allah Yehova Yireh. Tuhan menyediakan sampai hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Teguhkan itu di dalam setiap hati kami, Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami beriman kepada Tuhan yang hidup. Karena kami mengalami tantangan sekalipun, di sana kami melihat Tuhan beserta dengan kami. Berkati umat-Mu, apapun keadaan mereka, Tuhan Yehova Yireh menyediakan segala keperluan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.